Pemerintah mengumumkan tidak ada kenaikan harga BBM hingga Lebaran. Pertanyaannya, apa yang terjadi setelah Lebaran? Kemudian pernyataan Opung Luhut yang menyatakan bahwa perang akan sebentar dan tidak akan ada masalah dengan BBM di Indonesia. Itu data dari mana ya, Bos? Kok bisa tahu apa yang akan terjadi? Apa kenal Netanyahu? Atau telepon Trump? Atau tahu rencana IRGC, Garda Revolusi Iran? Bos, intinya Iran itu marah besar, siap puputan mati syahid. Bahkan ribuan perantau Iran sudah pulang ke Iran dari seluruh dunia untuk angkat senjata. Bukan hanya mereka-mereka yang ada di tanah air yang semangatnya membara. Bahkan banyak yang berharap kali ini Amerika harus jatuh. Dan itu harapan seluruh dunia. Maka kita belum bisa menyimpulkan apa yang akan terjadi. Namun kita melihat data dari apa fakta terbaru. Perang berakhir atau tidak, faktanya harga minyak dunia tembus $100 dan saat ini menjangkau $120 per barelnya. Sejauh ini belum ada tanda-tanda akan turun, malah kemungkinan naik harganya lebih besar peluangnya. Karena apa? Karena Iran menambah ranjau laut di Selat Hormuz. Iran tahu banyak negara Eropa yang panik dan siap angkat senjata untuk menaklukkan Selat Hormuz bersama Amerika dan Israel. Namun Iran dengan segala cara mempertahankannya. Kalaupun perang terjadi di perebutan Selat Hormuz, maka dalam singkat harga minyak akan berada di $150 per barelnya. Bahkan akan ke angka $200 per barel. Lalu apa yang akan terjadi dengan Indonesia kalau harga minyak $150? Maka kita pasti semua tahu bahwa Indonesia sejak zaman SBY, Jokowi hingga Pak Prabowo, negara kita sudah menjadi negara pengimpor minyak BBM. Karena kapasitas tambang minyak kita hanya 700.000 barel per hari. Sementara kebutuhan sekitar 1,5 hingga 1,9 juta barel per hari. Jadi harus impor rata-rata 1 juta barel per hari. Tangki minyak Indonesia saat ini kapasitasnya 100% adalah hanya 25 hari. Dan kapal tanker setiap hari harus terisi, di mana tanker itu bisa membawa 2 hingga 3 juta barel. Saat ini Pertamina memiliki 100 tanker dengan total seluruh armada yang dikelola kurang lebih 300 tanker. Dari yang besar hingga yang kecil atau LCT. Untuk pendistribusian BBM yang terus berputar di seluruh Indonesia setiap harinya. Dan salah satu rutenya adalah dari Selat Hormuz. Ketika terlambat sedikit saja maka cadangan minyak di tangki minyak harus disalurkan. Namun kita tahu 11 hari ini ada masalah di Selat Hormuz. Yang masuk susah, yang keluar nggak ada atau sedikit sekali. Hanya yang pro Iran saja yang diberi kelonggaran, terutama Tiongkok untuk melewati Selat Hormuz oleh Iran. Terlepas dari jalur distribusi yang agak tersendat, yang menakutkan adalah keterbatasan yang membuat harga ke $150. Maka kita tahu setiap $1 kenaikan harga BBM, maka anggaran yang dibutuhkan pemerintah adalah sekitar 6,8 triliun rupiah. Rencana APBN 2026, asumsi harga minyak adalah $70. Maka ketika $150 harga tersebut, ya kita kalikan saja selisihnya. 6,8 triliun dikalikan $80 atau sekitar 544 triliun belanja minyaknya. Dan harga BBM di SPBU nanti jadi berapa? Kalau dibiarkan pakai market price, maka harga BBM bisa berkisar antara 20 hingga 25.000 per liternya. Yang artinya makanan di warung, produk di rak supermarket, harga barang di pasaran bisa naik ya minimum 20 hingga 30%. Kalau disubsidi, berapa APBN kuatnya? Sudah harus membiayai 300 triliun MBG dan banyak lagi anggaran yang masih perlu hutang sehingga budget tambahan itu tidak ada solusinya. Intinya bisa jebol keuangan negara. Hutang lagi 1.000 triliun. Di saat dunia melemah, maka harga uang itu mahal alias beban bunga pinjaman meningkat. Jadi problem di Indonesia itu jadi double-double masalahnya. Oke, sekarang kita lihat kesalahan kita terutama yang disalahkan adalah para mantan pemimpin dulu. Karena tidak memikirkan anak cucu, yaitu yang sekarang ini terimbas. Terus terang, ini dosa mantan pemimpin, terutama setelah reformasi. Apa itu kesalahan mereka? Pertama, kita telat ganti kendaraan pribadi dengan membangun transportasi massal. Jaringan kereta api, MRT, KRL, bus. Seharusnya di setiap kota sudah dibuat sejak reformasi dimulai sehingga saat ini 10 kali lebih
siap dari apa yang kita miliki sekarang harusnya. Kalau transportasi massal tersedia, maka BBM penggunanya bisa irit, turun hingga 70% dari pemakaian BBM saat ini. Faktanya di lapangan adalah hanya 30% BBM itu dipakai untuk komersial dan produktif. Yang 70% itu dipakai untuk konsumtif kendaraan pribadi, terutama motor. Jadi kalau udah dikurangi 70%, kita nggak perlu impor. Karena apa? Produksi Indonesia yang 700.000 barel itu bisa menghidupi Indonesia tanpa impor. Indonesia juga telat membangun alternatif energi lain selain fossil oil. Mobil listrik yang digagas Pak Dahlan Iskan misalnya, kalau dulu didukung pemerintah, proyek itu lebih awal dari Tesla dan BYD loh. Tapi dimatikan oleh regulasi. Kita takut waktu itu ditekan sama Amerika bahwa kalau ini jalan Indonesia bisa lebih unggul. Jadi itulah ciri negara pecundang yang dipimpin oleh pemimpin pecundang. Akhirnya ya seperti sekarang ini, bingung harga minyak tinggi, apalagi $150 per barel. Kembali ke pertanyaan di awal, dari mana uang 550 triliun untuk belanja minyak BBM tersebut? Pandangan mata orang semua tertuju pada proyek MBG dan Koperasi Merah Putih. Penting mana menahan inflasi dan tidak menambah hutang, atau memenangkan janji kampanye? Atau ada alternatif lain yang bisa jadi solusi? Dan solusi ini hanya bosman yang bisa bisikin ke telinga Pak Prabowo. Tidak inflasi, bisa nahan di harga minyak di berapapun harganya, tanpa hutang, proyek MBG dan koperasi desa tetap jalan. Bagaimana caranya? Izin Pak Presiden, ditunggu di rumah saya di desa di kaki gunung. Ditunggu nggih kedatangannya. Ada nasi goreng porang kesukaan Bapak disiapkan. Peace.